Maluku panas tapi bisa menghasilkan gubernur yang putih sih kinclong. Saat pelantikan Kepala Daerah 20 Februari 2025 lalu, kamera fokus ke satu sosok perempuan elegan yang berdiri anggun di antara para pria pejabat. Yaitulah Sherly Toanja. Bukan hanya satu-satunya perempuan beragama Nasrani dan keturunan Tionghoa yang menjadi gubernur dalam barisan itu. Tapi juga satu-satunya yang viral karena kekayaannya yang tembus 709 miliar rupiah. Dan kini namanya kembali viral karena kemistrinya dengan seorang duda nyentrik, Kang Deddy Mulyadi. Dari janda pengusaha hingga gubernur terkaya di Indonesia, inilah fakta profil Sherly Toanja. Sherly Toanja Laos lahir 8 Agustus 1982. Lulus dari International Business Management Universitas Petra Surabaya dan melanjutkan double degree di Holland University Belanda. Ia menapaki karir sebagai pebisnis dan pengurus organisasi sosial, termasuk sebagai Ketua Yayasan Bela Peduli dan Ketua DPD HKTI Maluku Utara. Suaminya Benny Laos, mantan Bupati Morotai, 2 periode dan calon gubernur Maluku Utara tewas dalam kecelakaan speedboat di Pulau Tali Abu pada 12 Oktober 2024. 8 partai politik pengusung Benny yaitu Nasdem, Demokrat, PAN, PKB, PPP, Gelora, PSI, dan Partai Buruh lalu memilih Sherly sebagai pengganti pasangan calon gubernur pada 14 Oktober 2024. Dengan duet Sarbin Sahe, pasangan nomor 4 ini meraih kemenangan meyakinkan dengan 359.416 suara atau 51 hingga 52%. Mengalahkan 3 kandidat lain, Sherly dilantik pada 20 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi gubernur perempuan pertama Maluku Utara. Pada awal masa jabatannya, Gubernur Maluku Utara ini langsung menunjukkan kepemimpinan tegas dan berpihak pada rakyat. Ia menandatangani MOU dengan Polda Malut untuk menangani konflik tambang yang meresahkan masyarakat, sekaligus menjaga iklim investasi tetap stabil. Di bidang pendidikan, Sherly menggratiskan uang Komite SMA atau SMK melalui Bosda senilai 34 miliar rupiah, serta meluncurkan sistem penerimaan murid baru. Tanya itu ia mengalokasikan 61 miliar rupiah untuk merenovasi 118 sekolah. Menegaskan pentingnya sarana belajar yang layak. Aksinya menunjukkan komitmen kuat terhadap hukum, pendidikan, dan keadilan sosial. Sherly Toanja mencerminkan perpaduan unik antara figur religius Katolik, Tionghoa, pebisnis kaya, dan pemimpin perempuan pertama di Maluku Utara. Perjalanan dari tragedi pribadi hingga kursi gubernur membuktikan kemampuannya memenangkan empati publik, sekaligus tantangan menjaga integritas dan efektivitas dalam pemerintahan. Yang bikin mata melotot, Sherly tiba di kursi kepemimpinan dengan kekayaan senilai 709,7 miliar rupiah. Menurut LHKPN yang dilaporkan ke KPK per Oktober 2024, asetnya mencakup surat berharga sekitar 245 miliar rupiah. Properti kurang lebih 201 miliar rupiah yang tersebar di Manado, Ambon, Morotai, Satakas, dan Setarakas sekitar 146 miliar rupiah. Untuk kendaraan, Sherly memiliki koleksi mewah yang meliputi Land Rover, Lexus, Toyota Alphard, Hummer, hingga motor Kawasaki dengan total nilai kendaraan mencapai 7,06 miliar rupiah. Setelah dikurangi utang sebesar 24,48 miliar rupiah, kekayaan bersihnya tetap mencengangkan. Ini membuatnya menjadi gubernur terkaya di Indonesia. Sherly Toanja memang dikenal sebagai pebisnis sebelum terjun ke dunia politik. Ia aktif di PT Bela Group, perusahaan yang bergerak di berbagai sektor mulai dari hotel, pelayaran, perdagangan, pertanian, hingga percetakan di Ternate. Diversifikasi bisnis ini diduga menjadi salah satu sumber utama kekayaannya. Namun, kekayaan fantastis tersebut tidak lepas dari kontroversi. Banyak pihak mempertanyakan apakah seluruh aset yang dimilikinya benar-benar dilaporkan secara lengkap dan jujur. Sistem LHKPN yang bersifat deklaratif dianggap masih membuka celah untuk menyembunyikan aset-aset tertentu. Selain itu, posisinya sebagai gubernur sekaligus pengusaha menimbulkan pertanyaan serius mengenai potensi konflik kepentingan dalam pengambilan kebijakan. Di tengah tingginya ketimpangan sosial dan rendahnya transparansi di beberapa daerah, kekayaan besar pejabat publik seperti Sherly memang seringkali menimbulkan kecurigaan. Kritik juga diarahkan pada lemahnya sanksi terhadap pejabat yang menyampaikan laporan harta secara tidak jujur. Meski belum terbukti ada pelanggaran, tekanan publik terhadap pengawasan kekayaan Sherly tetap ada. Namun bukan hanya kekayaannya yang jadi perbincangan publik. Kemistri Sherly dengan Deddy Mulyadi di Subang pada 8 Juni 2025 turut mencuri panggung.
Pada Minggu sore 8 Juni 2025, suasana di Lembur Pakuan Subang berubah menjadi sorotan publik ketika Gubernur Maluku Utara Selly Toanja mengadakan kunjungan resmi ke kediaman Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Video momen tersebut yang diunggah oleh Kang Deddy Mulyadi Channel menunjukkan kehangatan dan keakraban yang melampaui sekedar hubungan pejabat antar provinsi. Selly membawa putrinya dan disambut ramah oleh Deddy di halaman rumahnya. Suasana terasa santai, bahkan Deddy sempat bergurau kepada anak perempuannya Nihyang. Menanyakan apakah ayahnya boleh menikah lagi, yang dijawab tegas tidak boleh oleh si putri, memicu tawa bersama. Satu candaan khas muncul saat Deddy bilang, "Melut itu panas, tapi bisa menghasilkan gubernur yang putih kinclong." Dan Selly membalas dengan tertawa. Momen ini mendekatkan dua figur tunggal duda dan janda yang sama-sama laris di mata publik hingga viral di berbagai pemberitaan. Meski nuansa keakraban mendominasi, aspek profesional juga tak luput dari diskusi itu. Deddy mengemukakan rencana nota kesepahaman tentang kerjasama agribisnis antara Jawa Barat dan Maluku Utara. Termasuk potensi memindahkan petani Jawa Barat untuk menggarap lahan pertanian di Malut, solusi bagi masalah kekurangan tenaga kerja di daerah timur Indonesia. Selly menyatakan niatnya belajar dari model pengembangan desa wisata dan UMKM ala Lembur Pakuan, yang nantinya direplikasi untuk membangkitkan ekonomi daerahnya melalui pendekatan kolaboratif. Respon netizen dan media langsung membludak. Komentar penuh doa agar mereka berjodoh, pujian terhadap chemistry yang natural, hingga penghargaan terhadap sinergi antar figur kepala daerah dari wilayah Barat dan Timur. Netizen menilai momen ini sebagai lambang kekuatan Timur dan Barat bersatu dalam kerjasama pembangunan. Namun ketika dikonfirmasi, Deddy menenangkan publik. "Terserah warganet saja, pertemuan murni pekerjaan, nggak ada kaitan dengan perjodohan." Ujarnya menegaskan bahwa fokus pertemuan adalah profesionalisme dan kolaborasi, bukan urusan pribadi. Dengan tetap menjaga keseimbangan antara kehangatan sosial dan substansi profesional, pertemuan Selly Toanja dan Deddy Mulyadi menjelma menjadi sorotan nasional. Chemistry mereka meski mengundang spekulasi asmara, sejatinya mencerminkan strategi citra politik dan kerjasama antar wilayah yang potensial. Selly Toanja Laos kini diuji di posisi barunya sebagai gubernur yang juga berlatar belakang pengusaha. Hal ini menimbulkan kekhawatiran atas potensi konflik kepentingan. Keputusan kebijakan yang menyentuh sektor usaha seperti pertambangan, pelayaran, atau agribisnis dikhawatirkan bisa membawa keuntungan pribadi. Keberadaannya di balik layar PT Bella Group yang aktif di berbagai sektor perlu diawasi agar peran publik dan bisnis tidak bertabrakan. Maluku Utara sendiri menghadapi tantangan struktural yang berat. Infrastruktur wilayah terpencil, masih minim akses jalan, energi dan konektivitas kerap menghambat mobilitas dan distribusi. Ketimpangan ekonomi pun mencolok, pulau utama seperti Morotai berkembang pesat, tapi pulau kecil lainnya masih tertinggal. Tambang ilegal juga jadi duri dalam daging, meski tambang mampu menggerakkan ekonomi. Kegiatan ilegal merusak lingkungan, menimbulkan konflik dan mengancam iklim investasi. Selly telah memulai digitalisasi dan MOU dengan penegak hukum untuk mengawasi tambang, tetapi efektivitasnya masih dalam pengujian nyata. Di tengah tekanan tersebut, potensi kolaborasi antar provinsi menjadi angin segar. Inisiatif Selly dengan Jawa Barat, khususnya pertanian dan pengembangan desa wisata, mengandung makna strategis. Dari pembicaraan dengan Menteri Pertanian dan Gubernur Jatim hingga MOU di Subang, sinergi ini mengarah pada agrobisnis lintas wilayah, hilirisasi produk dan penguatan branding destinasi Malut untuk wisata domestik dan internasional. Melihat ke depan, Selly harus membuktikan bahwa ia bisa menjaga integritas sebagai pejabat publik, sekaligus memanfaatkan kapasitas bisnisnya untuk mempercepat pembangunan. Selly Toanja adalah contoh kompleks dari dinamika politik modern Indonesia. Perempuan tangguh di balik tragedi pribadi, pengusaha kaya yang kini diamanat publik, dan figur viral yang mampu menjejakkan jejak di ranah nasional. Perjalanan Selly baru dimulai, apakah ia bisa membuktikan integritas, mengatasi konflik kepentingan, dan membangun Maluku Utara secara konsisten? Apakah duet jodoh dengan KDM bertahan sebagai strategi politik, atau sekedar guyonan viral? Yang pasti, publik terus menanti aksi dan jawabannya.